Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia suci, manusia yang begitu sempurna, kekasih Allah, manusia yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, manusia yang telah dijamin oleh Allah, bahkan hidupnya di dunia pun maksum, terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Nabi Muhammad tetap menjalankan ibadah dengan baik. Nabi Muhammad terus membaca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga makhluk yang paling cinta kepada Allah. Tidak ada yang menyamai beliau dalam mengamalkan syariat dan menanamkan ilmu hakikat. Sungguh betapa sempurna kemuliaan yang disandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keistimewaan kepada Nabi terkasih, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap saja beliau bersembah sujud kepada Allah dengan penuh pengharapan. Bahkan Nabi mengajarkan salat, hingga kadang Rasulullah melakukan salat sampai kedua telapak kaki beliau bengkak. Kalau bukan karena cintanya yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu beliau tak akan pernah melakukannya. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam hingga kedua telapak kakinya bengkak. Lalu aku katakan kepada beliau, mengapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad pun menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluhuran akhlak beliau tentu saja tidak bisa dijelaskan secara keseluruhan. Kitab-kitab tentang kemuliaan yang ditulis mengenai beliau hanyalah sepercik dari samudra keluhuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan betapa beliau merupakan makhluk yang paling sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tambang kebaikan, beliau tidak pernah melewati malam tanpa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu cintanya selalu diketuk dengan pengharapan yang tak pernah padam. Bagi Nabi, berkeluh kesah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat rakaat-rakaat salatnya merupakan kenikmatan yang tak bisa ditukar dengan apapun. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa salat malam yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal begitu panjang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan surat Al-Baqarah
Ali Imran dan An-Nisa dalam sholat beliau. Nabi membaca surat-surat panjang itu dengan tartil. Sungguh kenikmatan yang tak bisa dilewatkan ketika Nabi bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat dengan bacaan-bacaan yang panjang itu. Jika kita benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menjadikan beliau sebagai teladan paling sempurna, tentu kita harus merefleksikan kembali solat-solat yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jika dalam solat saja kita tidak khusyuk, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, apalagi terburu-buru, tentu kita tidak akan mendapatkan manisnya, lezahnya solat itu sendiri. Solat yang baik pastilah akan menggetarkan kita pada kebaikan-kebaikan lain secara keseluruhan. Dalam kehidupan sosial misalnya, kita akan benar-benar memiliki perilaku yang baik seperti Nabi, andaikan solat kita baik. Sebaliknya, solat yang dilaksanakan tanpa getaran-getaran cinta dari hati, maka kehidupan kita pasti akan bermasalah, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dengan sesama manusia. Dalam konteks inilah penting bagi kita mengevaluasi kualitas solat kita agar solat yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar tulus dan penuh cinta. Sebab hidup yang kita jalani ini sangat singkat. Tanpa evaluasi dan tanpa introspeksi terkait solat kita, hidup yang kita jalani akan sia-sia. Dengan demikian, sembari meneladani akhlak dan ibadah Nabi Muhammad SAW, hal yang terpenting bagi kita ialah menanamkan komitmen dan selalu berusaha istiqamah dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk melaksanakan salat. Komitmen mensyaratkan adanya kesungguhan, sedangkan istiqamah meniscayakan ketetapan hati untuk terus-menerus konsisten melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh cinta. Bagi orang-orang yang tulus menjalankannya karena cinta, kelak tampak tinggalnya bersama kekasih-kekasih Allah di surga. Dan sebaliknya, orang-orang yang tak pernah mencicipi nikmatnya bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat rokaat-rokaat salat akan suram kelak nanti di akhirat. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita semua, dan Allah memberi kekuatan kepada kita agar kita mampu beribadah salat dengan baik, dan Allah pun anugerahkan kepada kita agar kita bisa menikmati ledahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalam kita menjalankan salat. Oleh karena itu, sebagai bagian dari refleksi dan motivasi agar kita semangat mengerjakan salat dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penting dipahami bahwa dunia hanyalah tempat menanam benih. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu hanyalah ladang untuk akhirat. Sedangkan akhirat merupakan tempat memetik buahnya. Barang siapa selama hidupnya mampu menanam benih-benih kebajikan, maka
kelak ia akan memetik buah dari kebajikan yang ia tanam berupa keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula yang juga perlu kita pahami ialah bahwa akhirat merupakan tempat manusia dan seluruh makhluk lainnya diadili, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, akhirat menjadi tempat dan waktu yang betul-betul menentukan siapa saja yang timbangan amal baiknya banyak. Jalan menuju singgasana Allah terbentang luas di hadapannya. Sebaliknya, siapa yang timbangan amal buruknya lebih banyak daripada amal kebaikannya, maka bersiap-siaplah untuk cemas, karena bahkan bau surga pun diharamkan baginya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berangkat dari pemahaman ini, kita kemudian sadar bahwa pintu amal sudah ditutup ketika kita sudah di akhirat. Ketika Israel sudah menjemput nyawa kita, maka kita pun sudah tidak bisa beramal apapun. Sebab akhirat bukanlah tempat manusia beramal, melainkan tempat kita akan menuai segala sesuatu perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Dengan demikian, secara umum di akhirat itu hanya ada dua kelompok manusia. Pertama, kelompok yang selamat, yakni orang-orang yang selama hidup mampu menebar benih-benih kebajikan serta merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya dengan penuh cinta. Sedangkan kelompok yang kedua ialah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang dilakukan selama hidup tak lain hanyalah kesia-siaan belaka. Maka dari itu, mari sahabat-sahabatku semuanya, mumpung Allah masih berikan kenikmatan kepada kita, kesempatan kepada kita, yaitu roh kita masih menempel di jasad kita. Allah masih izinkan hidung kita menghirup oksigen. Allah masih berikan kekuatan kepada kita. Mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan, yaitu hidup di dunia ini. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita terjerumus dalam kesalahan, cepatlah, bergegaslah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan hidup kita bertakwa, bertakwa dimanapun kita berada, karena dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Apabila kita telah melakukan perbuatan yang salah, maka ikutilah, cepatlah, tambahlah kesalahan itu dengan perbuatan baik kita, maka Allah akan hapus kesalahan kita. Dan berakhlaklah kita terhadap sesama manusia dengan akhlak yang baik, seperti akhlak yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga
kita semua bisa meniru akhlaknya kekasih Allah, kekasih kita semua, manusia suci, manusia yang paling sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah akan ampunkan seluruh dosa dan kesalahan kita, zahir dan batin, sehingga Allah akhiri usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Allah berikan manfaat buat saya pribadi dan seluruh yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.